Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Waktu video review HP ini gue sempat bilang hal yang paling gue takutin dari brand Infinix adalah manis di awal doang. Ibarat kata kalau misalkan kayak cowok nih yang lagi PDKT, effortnya tuh bukan main di awal-awal, tapi pas waktu udah jadian lo tau sendiri rata-rata minim effort. Nah sama halnya kayak si Infinix yang satu ini bre, terutama si GT20 Pro 5G, smartphone yang awalnya gue kira bakal manis di awal doang, tapi nyatanya nggak layak disebut seperti itu. Ya mungkin lebih dari itu Nah di video kali ini kita akan ngebahas smartphone yang satu ini setelah genap 1 bulan pemakaian cuy. Apakah ada kendala ataupun aman-aman aja nih selama kita pakai 1 bulan. So pastiin tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Apalagi ini cocok banget buat kalian yang lagi ngincer smartphone ini cuy. Apalagi smartphone itu bisa dibilang udah mulai turun harga. Yang sebelum itu harganya sekitaran 4,3 jutaan. Sekarang harganya udah mulai turun. Ya gue bisa bilang smartphone yang satu ini memang ada penurunan harga, walaupun memang harganya tidak lengkap jauh banget. Karena memang secara spek HP itu bisa dibilang menarik banget. Paling kalian bisa dapetin banter-banter di angka 3,9 jutaan ataupun 4 jutaan aja buat garansi baru ya. Alias barangnya yang bisa dibilang masih segel. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari secondan ya bisa dapat di angka 3,9 ataupun 3,8 jutaan. Nah, apakah penurunan harga ini bakalan mempengaruhi penurunan di sektor performance juga dari smartphone yang satu ini? By spek HP ini menggunakan SoC yang paling aman banget buat dipakai jangka panjang teman-teman. Secara performance berasa ngebut dan juga stabil pastinya nih. SoC itu dipakai sama beberapa smartphone doang ya, salah satunya Xiaomi 13T yang dimana harga Xiaomi 13T pun juga masih tergolong stabil di angka 5-6 jutaan. SoC ini tuh punya kemampuan yang bisa dibilang cukup lumayan oke dari sektor performance dan juga bisa dibilang harganya terjangkau nih. Dan kalau misalnya lo tahu SoC ini kita sempat sebut sebagai SoC performance centric ya, karena memang performance yang bisa dikasih sih dari SoC ini tergolong oke dan stability-nya pun juga terbaik cuy buat di kelas harga segini, terutama dengan SoC kalau kita compare dengan harga yang sama juga. Nah terkait benchmark sintetik gue nggak ngebahas lebih dalam di video ini. Kalau misal lo pengen tahu pembahasan benchmark tentang HP ini lebih dalam, bisa langsung luncur aja ke video reviewnya teman-teman. Gue udah ngebahas satu persatu dari mulai data benchmark dan aplikasi-aplikasi apa yang kita pakai dan gaming test juga lebih mendalam. Jadi kalau misalnya kalian penasaran buat benchmark lebih dalam soal HP ini, langsung meluncur aja ke video reviewnya. Tapi di sini kita lebih ke penggunaan selama 1 bulan. Apakah HP ini ada kendala atau enggak? Cuman setelah kita 1 bulan sih tetap ada beberapa benchmark yang kita masukkan. Seperti di aplikasi Antutu Benchmark, coba benchmark running ulang kembali ya selama 5 kali berturut-turut, dan hasilnya kalau gue lihat di sini masih mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi di angka 900 ribuan di mode normal, entah penggunaan 1 bulan ataupun sebelum penggunaan 1 bulan. Di mode GT-nya pun juga di sini ada peningkatan menjadi 940 ribuan, yang dimana kalau kita compare dengan data di 1 bulan yang lalu ya teman-teman, di sini masih mendapatkan skor yang bisa dibilang mirip-mirip, belum ada penurunan skor. Artinya di sini kalau kita tarik dari angka benchmark ataupun data yang kita sajikan di sini, Infinix GT20 Pro 5G belum ada penurunan teman-teman. Lalu di aplikasi CPU throttling test pun juga demikian, kita ajakin tes smartphone-nya satu ini di skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya smartphone yang satu ini masih bisa mendapatkan skor ataupun data yang bisa dibilang oke banget. Terutama dari segi throttlingnya di sini minim ya teman-teman. Walaupun memang di akhir-akhir tes seperti biasa ada throttling sama seperti di 1 bulan sebelumnya kita pakai ya teman-teman. Jadi berdasarkan data analisis yang kita ambil, memang performance-nya belum ada penurunan selama 1 bulan pemakaian. Jadi masih aman parah nih. Harusnya memang seperti ini, karena kalau misalkan performance-nya udah turun ya teman-teman dalam kurun waktu 1 bulan aja, berarti itu ada yang gak beres sama HP ini. Entah dari segi hardware ataupun dari OS terutama. Terkait OS sih smartphone itu bisa dibilang masih belum dapat update nih. Gue jadi agak sedikit benci juga main Infinix, bukan benci sih ya, lebih gregetan nih lebih tepatnya. Soalnya udah 1 bulan silam di sini belum dapat updatean OS sama sekali. Padahal harus beberapa ada yang diimprove di versi kali ini teman-teman. Ya walaupun memang OS sendiri di sini adalah menggunakan OS custom for GT ya teman-teman. Yang dimana memang ini basically adalah XOS pada umumnya. Cuman bedanya di sini agak sedikit smoothin aja gitu ya. Smoothin dalam artian efeknya mungkin dikurangin biar lebih kerasa smooth gitu. Dan juga ada beberapa tampilan yang mungkin di cut ya. Cuman balik lagi untuk pemakaian 1
1 bulan terkait performance HP itu masih fun to use banget. Kayak misalkan main game berasa asik, layarnya berasa responsif juga. Apalagi kalau misalkan buat nonton film, yang dimana base spec layar dari HP itu udah cukup lumayan gahar gue. Di sini contohnya pakai panel AMOLED 1 billion color, refresh rate-nya juga nggak main-main, 144 Hz, dan peak brightness-nya di sini bisa sampai 1300 nits. Kekurangan HP ini cuma dari peak brightness aja yang cuma sampai 1300 nits. Kalau misalkan kita pakai di outdoor, HP Infinix GT20 Pro 5G ini agak sedikit gelap kalau menurut gua kalau kita bandingkan dengan smartphone di kelas harga yang sama. Tapi ya udahlah ya, kita bisa maklumin gitu ya. Dan juga layarnya berasa responsif pastinya. Pas waktu gua coba di aplikasi multitask pun juga demikian, gak ada delay sama sekali ataupun kendala. Apalagi pas waktu gua geber main game di HP ini, layarnya berasa responsif. Tapi di balik kesempurnaan layarnya ini ada satu kekurangan yang dimiliki dari Infinix GT20 Pro 5G teman-teman. Jadi mana layarnya gampang banget baret. Di sini kalau kalian lihat layarnya ada baretannya cukup tajam nih ya. Bukan cukup tajam sih, lebih tepatnya cukup dalam ya. Jadi rekomendasi gua kalau misalnya kalian beli HP ini langsung pakai tempered glass alias screen protector biar terlindung dari baret halus gini. Soalnya memang gue punya firasat buruk HP ini tuh punya layar yang bisa dibilang gampang banget baret. Lalu untuk kapasitas baterai sih, smartphone itu punya kapasitas baterai 5000 mAh yang dimana bisa bertahan cukup seharian kok kalau misalnya penggunaannya casual aja. Tapi kalau misalnya penggunaannya digeber ngegame ya HP ini bisa boros gitu ya. Contohnya buat main game Genshin Impact ke rata kanan di in-game Genshin Impact bakalan berasa panas gitu. Lalu ada satu fitur yang sebenarnya kelupaan buat kita bahas di sektor performance. Di sini si Infinix GT20 Pro 5G punya fitur yang namanya Ultra Frame Rate. Basically ini bakalan naikin FPS kalian ke angka 60 di beberapa game yang kalian mainkan. Tapi dengan catatan kalau misalnya game tersebut memang susah banget di angka 60 fps. Dan kalau misalnya udah dapet di angka 60 fps ataupun lebih dari 60 fps, contohnya game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile di HP ini tuh bisa sampai 90 dan juga 120 fps. Tapi kalau misalnya lo aktifin fitur Ultra fps ini, nantinya bakalan ngedrop ke angka 60. Memang ini jadi salah satu concern gue juga kalau misalnya kalian pengen pakai fitur ini, better main game-game yang berat aja seperti Genshin Impact settingan rata kanan. Jadi kalian bisa aktifin fitur ini dan FPS-nya nanti bakalan stabil di angka 60. Dan minusnya juga baterainya bakalan cepet habis kalau misalnya kalian pakai fitur Ultra FPS ini, dan juga yang pastinya temperatur bakalan jadi korban juga teman-teman. Sekarang kita bahas untuk masalah sektor kamera. Secara spek sebenarnya di sini pakai resolusi 108 megapiksel buat kamera utamanya. Tapi dua kameranya lagi bisa dibilang ini cuman gimmick anya. Nah, terus juga kamera selfie-nya sendiri punya resolusi 32 megapiksel. Nah, buat hasil fotonya sih sebenarnya kalian jangan berekspektasi lebih buat si smartphone ini. Karena hasilnya secara warna bisa dibilang cukup lumayan vivid, walaupun memang di beberapa kondisi warnanya agak sedikit ngaco. Ya, terutama buat image processingnya yang dimana gue agak sedikit bingung sama AI-nya Infinix nih. Dia bisa menghasilkan foto di beberapa tertentu itu dengan cukup baik, tapi di beberapa foto tertentu lagi hasil itu biasa aja gitu ya. Terutama dari segi detail yang sedikit sharpening gitu. Bahkan di beberapa momen sharpeningnya itu berlebihan. Walaupun memang SDR-nya cukup lumayan oke ya di beberapa momen tertentu kalau misalkan kita foto awan yang bener-bener cuacanya itu lagi terang. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi nggak terang, kayak misalkan lagi ada hujan tipis-tipis atau mendung bahkan, di sini awannya bakalan kelihatan putih gitu. Tapi memang ini merupakan tipikal dari smartphone Infinix ya. Untuk karakter gambarnya sih kurang lebih seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri juga di kolom komentar deh. Nah, buat kamera malamnya pun juga demikian. Walaupun memang di sini much better sih ya, tapi di beberapa momen gue menemukan fotonya itu bernoise. Noise-nya pun juga cukup lumayan parah. Jadi better kalian aktifkan fitur night mode aja di HP ini, nanti bakalan jauh lebih oke. Walaupun memang processing image-nya agak sedikit lama sih kalau menurut gua. Jadi ini buat hasil perekaman kamera Infinix GT20 Pro 5G nih ya. Ini resolusi 4K 30 fps nih. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya setelah kita pakai 1 bulan memang HP-nya ini memang agak sedikit jitter ya teman-teman. Kalau misalkan ada guncangan yang cukup lumayan serius. Tapi kalau misalkan guncangannya nggak terlalu serius-serius amat dan nggak terlalu berat, ya stability-nya masih oke sih kalau menurut gua. Ya, ini 4K 30 fps nih. Nah, Full HD 60 fps pun juga demikian. Di sini hasilnya masih stabil ya teman-teman. Dan kalian lihat apakah ada jitter atau enggak. Harusnya so far so good lah ya. 4K 30 fps aja oke. Gimana kalau misalnya Full HD 60 fps ini? Hasilnya pasti juga lebih oke dong. Nah, kalau ini kita coba di tes resolusi 2K ya, 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ya, memang kalau kita lihat secara hasil bagus lah ya, lebih bagus dari Full HD. Cuman stability-nya ya pastinya lebih gempa sih ya ketimbang yang Full HD 30 fps. Tapi sejauh ini bisa kalian denger aja,
Jadi ini kita juga ngerekam lagi di outdoor ya pastinya. Otomatis banyak banget suara dan juga noise gitu. Cuman ya bisa kalian lihat sendiri aja sebagus apa gitu ya untuk kualitas mic-nya. Apakah robotik atau enggak, ya harusnya enggak lah ya. Harga segini masa ya robotik atau bantuan AI gitu. Itu sih kacau sih. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri aja. Ini udah makin sore. Kita balik lagi ke studio. Sebelum masuk kesimpulan, ada satu pembahasan yang gue lupakan, yaitu masalah desain. Bisa dibilang desain dari Infinix GT20 Pro 5G ini benar-benar mirip seperti Infinix GT10 Pro ya, alias seri terdahulunya. Cuman yang membedakan di Infinix GT20 Pro 5G ini ada lampu klap klipnya gitu. Ya bisa dibilang ada lampu RGB lah. Cuman gue kasih tahu ya, buat lampu RGB-nya ini agak sedikit memakan baterai teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian aktifkan lampu RGB-nya ini bakal berasa boros. Dan juga ada beberapa fitur, terutama buat dengerin musik. Di sini audionya itu tidak sinkron dengan ritme dari lampunya ini. Ya sebenarnya ini balik lagi ke masalah updatean sih. Gue yakin kalau misalkan di update bakalan much better gitu buat si lampunya ini. Alright, kesimpulannya Infinix GT20 Pro 5G ini masih aman banget selama kita pakai 1 bulan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang ragu ataupun masih bertanya-tanya apakah worth it beli HP ini, jawabannya masih worth it. Jadi kalau misalkan kalian punya budget pas-pasan, bolehlah relic smartphone-nya satu ini, ataupun lirik yang sebelah aja tuh yang F6 yang harganya udah nggak ngotak, bikin pusing kepala. Cuma yang jelas gue pengen tahu pengalaman kalian yang pakai Infinix GT20 Pro 5G ya. Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian selama pakai HP ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @rptekno ya. Pengen join ke komunitas kita juga boleh kok. Komunitas Telegram linknya ada di deskripsi. Intinya terbuka lah buat kalian. Kita diskus ataupun ngebahas yang hal-hal lain, hal-hal random, boleh banget lah ya. Join mendingan langsung. Mungkin cukup sekian. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.